المسلمين وصوم رمضان في كل عام والسنة وحج البيت الحرام في العمر مرة واحدة لمن استطاع. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وقدوتنا ومولانا محمد نبي الهدى والرحمة وعلى آله وصحبه الذين اتبعه من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات المحترمين والمحترمات para alim ulama, para kiai, para asatidz, para guru, para orang tua, para sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus sahibul fadilah, guru-guru kita Bapak Kiai Haji Amin Zaini, Bapak Kiai Haji Munawir Haris, yang beliau kedua orang ini dalam perjalanan yang insya Allah akan lebih cepat kita sampai di tempat kita ini. Dan yang saya muliakan, saya hormati, yang baru saja membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Al-Ustaz Ahmad Rayhan, yang semoga beliau sehat panjang umur. Alhamdulillah Al-Ustaz Haji Ramdhani sebagai pembawa acara dalam acara ini, dan terlebih khusus kepada sahibul majlis, guru kita Pak Haji Ustaz Halim Yasin, yang semoga beliau sehat, panjang umur, tambah ilmu, tambah rezeki, hidup manfaat buat kita semua. Bapak RT 09 dan segenap pengurus musholla Nurul Ummah, yang semoga semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang semoga kita semua dirahmati Allah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, termasuk pada kesempatan malam hari ini kita bisa kumpul, bisa hadir dalam acara gabungan atau rombongan tadi disebut acara Isra dan Mi'raj, dan juga acara tawakufan majlis taklim, dan yang ketiga adalah acara tarhib Ramadan. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majlis ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kembali kita dari majlis ini melainkan mendapatkan ampunan dan ilmu-ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, antara Isra dan Mi'raj dengan tawakufan, antara Isra Mi'raj dengan menyambut Ramadan, kalau kita ingin korelasikan, kalau kita ingin hubung-hubungkan, ada kaitannya. Karena ketiga acara ini adalah untuk meningkatkan amal kita.
Isra Mi'raj udah lewat, kemana tahu. Sekarang udah masuk bulan Syawal. Kita udah tahu dah inti daripada Isra dan Mi'raj itu adalah salah satu dari segala inti yang ada adalah melakukan sholat. Maka pada kesempatan malam hari ini saya tadi sudah bisikan dengan Ustadz Halim Yasin 8:30 kita makan dan selesai ya. Benar nggak Bu? Saya singkat saja ingin menyampaikan satu hadis yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam kitabnya Arba'in Nawawi. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah mengajarkan kepada salah satu sahabat beliau yaitu Sayyidina Mu'az bin Jabal. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah doa. Bahkan Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, jangan sampai doa ini ditinggalin selesai daripada sholat. Dan saya sangat yakin dan percaya kepada seluruh jamaah, baik bapak-bapak atau ibu-ibu, dengan doa yang akan saya sampaikan ini semuanya hafal. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Di dalam doa ini ada 3 yang kita mohonkan kepada Allah, yang kita minta kepada Allah. Yang pertama, agar kita ini ditolong oleh Allah menjadi orang yang pandai berzikir. Artinya banyak berzikir kepada Allah. Karena kita kalau mau jujur nih Bu, banyakkan ingat kepada Allah, apa lupa kepada Allah Bu? Makanya di dalam agama kita ini dari bangun tidur sampai tidur lagi nggak ada yang lepas daripada doa. Bangun tidur ada doanya, mau tidur ada doanya, mau makan ada doanya, setelah makan pun ada doanya, sampai masuk WC ada doanya, keluar dari WC ada doanya. Tapi masalahnya dibaca apa enggak, ini yang menjadi masalah. Bu, makan ada doanya enggak? Dibaca? Tergantung. Kalau makanan biasa-biasa aja kita baca, tapi kalau makanan enak, perut lapar, lupa gitu. Masuk WC ada doanya enggak? Dibaca? Tergantung juga kalau waktu gelap. Pak, mau tempur sama bini ada doanya enggak Pak? Ada? Dibaca? Nah, nggak keburu. Selesai main sama suami ada doanya nggak Bu? Bu, ada doanya? Dibaca? Ya udah beres. Kenapa sih kita mesti zikir kepada Allah? Alasan yang pertama adalah setan itu mati kagak beranak jalan terus ke satu tuh. Ini setan dari zaman Fir'aun sampai hari ini masih pada hidup nih. Makanya kalau bahasa Betawinya setan itu sekarang ngumpreng. Ngumpreng itu artinya di mana aja ada. Di kantor ada setan, di pasar ada setan, di jalan juga ada, sampai di majelis taklim ada setan. Mana setannya? Yang suka ngikut temannya tuh, pulangnya ustadznya ngajarnya lama. Kalau orang bener kan orang tidak ngaji diajak ngaji. Ini kalau orang lagi ngaji diajak pulang namanya apa coba? Kalau nyebut setan jangan nengok sampingnya ya. Kita jujur kalau pengen melawan setan gak bakalan menang. Karena jumlah mereka itu populasinya lebih banyak ketimbang manusia. Belum lagi tekadnya, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Plus ditambah lagi di dalam tubuh kita ini ada setan. Rasulullah sabdakan, inna syaitana yajri bibni adama kamajrid dami. Sesungguhnya setan itu berjalan pada tubuh manusia seperti jalannya darah.
Jujur, kita kalau melawan setan gak bakalan bisa menang. Yang ketiga alasannya, setan bisa melihat kita, kita gak bisa lihat setan. Makanya dari itu zikir itu bagian daripada benteng dari godaan syaitan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya ilaha makan kucing pakai topi, bawa buntelan mata ngantuk, kepala pusing bikin kopi biar kentelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Abang kelenteng nyari paku di galengan, ada jomblo ngaku ganteng galak laku kebingungan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Petik bunyi patrangnya sempal cari alu buat tunjangan, nyari bini biar setimpal, biar gak malu diajak kondangan. Beli bubuk, beli gergaji, perutnya lapar, masak super mie. Ibu-ibu yang rajin ngaji, jangan galak sama suami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Enak gak zikir? Ahlan wa sahlan bikum kita Bapak Kiai Amin Zaidi dan Bapak Kiai Ahmad Syahidi. Alhamdulillah sudah sampai. 35 menit lagi nih Bu ya. Tuh zikir ini kita banyakin. Karena zikir ini manfaat yang berikutnya apa? Bisa mengeluarkan dari segala berbagai macam masalah yang dihadapi di dalam hidup. Makanya para nabi itu punya zikir-zikir khusus ketika berdakwah menghadapi tantangan-tantangan dakwah, masing-masing punya zikir. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar sama Fir'aun, di hadapannya ada laut, di belakangnya Fir'aun bingung nih. Ibarat film warkop, maju kena, mundur kena. Mau ke depan ada laut, ke belakang ada Fir'aun, tapi ada zikir Nabi Musa. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Allah perintahkan memukul dengan tongkat laut itu, terbelahlah laut itu sehingga Nabi Musa diberikan keselamatan oleh Allah. Ini boleh juga nih zikir ini kita baca kalau mau ke Pulau Seribu, gak usah naik perahu. Diri di depan laut baca Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nyempur langsung. Insyaallah. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud. Ada yang mengatakan Raja Nimrud, ada Raja Namrud. Dengan api yang begitu sangat besar, sehingga Nabi Ibrahim itu dilemparinya menggunakan manjanik selpetan raksasa. Karena begitu besar api yang
digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi ada zikir Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Allah turunkan firman-Nya, ya naru kuni bardan wa salaman ala. Selamat Nabi Ibrahim. Ini boleh juga kita pakai kalau rumah tetangga kita kebakaran, nggak usah panggil pemadam, baca aja di depan rumah kebakaran, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masuk rumah yang kebakaran, insya Allah. Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan Nun, ada 3 kegelapan laut, kegelapan malam, kegelapan perut ikan. Susah keluar. Ada zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas. Selamat keluar. Ini juga boleh kita pakai kalau kita pergi ke taman safari, keluar dari mobil di kandang macan. Baca doa ini dah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Masuk ke kandang macan dah. Insya Allah. Nabi Zakaria berpuluh-puluh tahun pengen punya anak, gak punya anak. Ada zikir yang termaktub di dalam Al-Quran, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'un du'a. Dengan izin Allah, istrinya 80 tahun hamil. 80 tahun. Coba kalau di swasembada ada perempuan 80 tahun hamil lagi, heboh apa kagak? Heboh. Makanya zikir ini boleh juga dipakai sama RT, cari perempuan 80 tahun nikahin, baca zikir ini, insya Allah. Nih, jadi zikir ini penting buat kita. Makanya perintahnya ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira. Dan zikir ini yang lebih dilihat adalah dari sisi kuantitas, banyaknya, bukan kualitasnya yang dilihat, tapi kuantitas, banyaknya. Udah banyak, bagus. Nah, ini lebih bagus lagi. Jadi urusan zikir ini yang lebih dilihat adalah urusan banyaknya, bukan bagusnya. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah itu yang dilihat adalah bagusnya, bukan banyaknya. Surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau ibadah itu yang dilihat adalah bagusnya, bukan banyaknya. Yang lebih bagus lagi, udah bagus banyak. Nah, itu diperkokoh dengan hadis Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia yang Allah kasih panjang umur dan bagus juga amal. Jadi kalau ibadah yang dilihat bagusnya, kalau zikir yang lebih dilihat adalah banyak. Jadi banyakin baca zikir. Kalau ingin hidup dipelihara oleh Allah, baca ya Muhaiminu ya salam salimna wal muslimin ya Muhaiminu ya salimna wal muslimin bin nabi wa bi ummil mu'minin ya Muhaiminu ya salam salimna wal muslimin ya Muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil. Kepada Allah agar menjadi orang yang banyak zikir. Yang kedua,
singkat aja dah. Yang kedua, kita minta kepada Allah menjadi orang yang banyak syukur. Wa syukrika. Kenapa kita mesti banyak syukur? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita ini nggak pernah berhenti sedetik pun. Sedetik nggak pernah berhenti. Makanya kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, nggak bakalan bisa kita menghitung. Di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, pasti gak bakalan bisa menghitungnya. Di dalam surah Ar-Rahman 31 kali tuh, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dapat dustakan? Enggak ada. Di dalam ayat yang pendek, inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang begitu sangat banyak nikmat Allah. Makanya Syekh Nawawi di dalam kitab Bahjatul Wasail fi Syarhir Rasail, beliau membagi nikmat ada dua. Ada nikmat yang disebut a'zamun ni'am, nikmat yang agung, nikmat yang besar. Apa nikmat yang besar dan agung itu? Yang pertama adalah nikmat Islam. Ini kita beruntung Allah pilih menjadi orang yang beragama Islam. Apa untungnya? 7 miliar manusia di kolong langit ini sekarang kurang lebih 7 miliar. Yang Islam cuma 1,6 miliar, cuma 1/4, 3/4 di luar Islam. Kalau ibu nggak percaya, pilih mana? Punya suami kaya tapi kafir, Islam tapi miskin, pilih mana? Bingung ya bu. Pilih mana bu? Islam tapi kaya itu juga milih, lu minta itu mah. Ambil Islam, karena orang Islam itu hidupnya mulia, matinya juga mulia. Sampai makanan-makanan yang dimakan oleh orang-orang yang beragama Islam dipilih oleh Allah. Maka kita tidak boleh protes kalau ada sesuatu yang Allah haramkan, baik itu berupa makanan ataupun minuman, karena makanan orang-orang yang beragama Islam dipilih oleh Allah dengan makanan-makanan yang mulia, disesuaikan dengan kemuliaan agama. Maka kita selalu diingatkan setiap hari Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan Al-Imam Muhammad bin Sabit yang dikenal dengan Imam Hanafi, beliau pernah mengatakan, iza dakhaltal qabra wa ma'akal Islam fabshir. Kalau kamu nanti masuk ke kuburan, hati kita mati dan Islam masih berada pada dirimu, fabshir, maka gembiralah. Karena kita belum tentu nih mati masih dalam keadaan Islam. Makanya doa kita ada, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Itu Islam. Yang kedua nikmat iman. Karena adanya iman, ada stimulan, ada motivasi, ada rangsangan, dorongan untuk kita melakukan ibadah. Maka pada umumnya kalau di depan amanu selalu diikuti wa amilus salih. Hampir seluruh ayat yang di depannya amanu pasti selalu diiringi dengan wa amilus salih. Kita ini mau sholat, mau puasa, itu karena ada iman. Kira-kira banyak kagak orang Islam yang kagak sholat? Banyak kah? Banyak lagi. Banyak. Naku Islam sembahyang kagak. Kita alhamdulillah masih mau sholat. Apalagi ibu-ibu yang biasa bangun malam, kelihatan wajahnya terang-terang, wajah orang yang suka bangun malam. Ya bu ya, dan ada lampu di atasnya. Bu, suka bangun malam nggak bu? Ngapain? Ngapain bu? Hah? Kencing. Insya Allah ibu tahajud, amin. Karena kalau ibu udah bangun malam tuh jam 2, jam setengah 3, ya Allah, ibu bangun dilihatin sama malaikat dari atas, nah. Umatnya Muhammad ini, umatnya Rasulullah bangun ini, rodemah, bangun rodemah. Diikutin ke kamar mandi, nyampe kamar mandi cuma nongkrong doang, ewer. Kata malaikat, brengsek. Kukira buat tahajud, tapi insya Allah ibu-ibu tahajud, amin.
Suaminya suka bangun malam nggak, Bu? Apanya yang bangun? Ya Allah, kalau suami bangun malam, ibu ngerepek-ngerepek tempat tidur tuh nggak ngerepek-ngerepek. Ibu mendusin ngerepek-ngerepek, ngeraba-ngeraba. Begitu ibu bangun ternyata suami ibu nggak ada. Ibu cari kemana? Ada di pojokan kamar di atas sejadah lagi ngitung tasbih. Bahagia nggak punya suami kayak gitu, Bu? Bahagia nggak? Itu suami yang bikin sejuk rumah tangga yang akan menjadi tempat ibu nanti di surga. Bahagia mana begitu ibu bangun malam ternyata suami ibu di pojokan kamar lagi ngitung duit. Ngitung tasbih, ngitung duit, Bu, yang mau, Bu. Bingung-bingung, kalau dapat duit bingung dia udah. Tuh iman nih. Maka kita perlu jaga juga iman itu. Karena iman itu kan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kalau bahasa perbankannya naik turun, fluktuatif. Ini kalau lagi begini aja nih, saya nih, ibu-ibu, bapak-bapak, muka kita semua orang benar semua nih, nyari nih. Kalau lagi begini nih, apalagi sandaran orang itu kadang-kadang bukannya Allah, ucapannya Allahus Somad. Ini merupakan bukti bahwa dia ikrar, tidak ada gantungan yang lain, tidak ada sandaran yang lain kecuali hanya Allah. Tapi praktek hidupnya kadang-kadang sandarannya bukan Allah, sandarannya makhluk. Ini kalau di rumah kita ada kupu-kupu, kita suka bilang apa? Ada tamu, benar tukang kredit. Telapak tangan kita gatal. Nah ini nih, sering nih. Apa tuh kalau telapak tangan kita gatal suka bilang apa, Bu? Lagi ngasih dia suka mau ngasih. Kalau saya selesai acara, Ustaz Ki Haji Amin Zaini selesai acara telapak tangannya gatal, pantes kali. Betul nggak? Telinga kita bunyi ning. Ada yang ngomongin, emang kita selebritis. Nih kalau ada orang mau nikahan, acara resepsi pernikahan, Masya Allah, itu tenda udah dipasang, prasmanan udah diatur rapi, segalanya udah rapi. Saat itu mendung, hatinya kecil gak? Kecil gak? Ya hujan tadi. Udah gitu ditambah ada yang teriakan, marah nggak? Marah nggak? Kenapa marah? Emang gara-gara kuruk-kuruk hujan? Kemarin gak ada yang kuruk-kuruk hujan gede banget kok. Tuh sandaran kita biar mantap, Allahus Somad. Karena apapun yang ada, apapun yang terjadi, dan terjadinya serta adanya itu tidak karena apapun dan karena siapapun, terjadinya semua karena Allah. Iman. Ada lagi nikmat yang besar apa? Nikmat menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini dalam kitab Nuzhatul Majalis, termasuk Sabilul Ittikad Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau itu mengutip hadis panjang, hadis qudsi, di mana Allah menceritakan kepada Nabi Musa tentang kemuliaan, ketinggian, kehebatan Nabi Muhammad dan umatnya. Sampai Nabi Musa bilang begini, ya Rabb, ij'alhum min ummati, jadikan mereka itu umat saya. Nabi Musa pengen banget memiliki umat seperti umatnya Nabi Muhammad. Apa kata Allah? La hazihi ummatun Muhammadiyatun. Gak bisa, ini adalah umat Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa bilang, ya Rabb, ij'alni min ummati, jadikan aku menjadi umat Nabi Muhammad. Aku ingin mendapatkan kemuliaan, ketinggian, kehebatan menjadi umat Nabi Muhammad. Coba bayangin Bapak Ibu, Nabi Musa menjadi Nabi, sampai pengen banget jadi umat Nabi Muhammad. Kita pesan kagak apa kagak jadi umat Nabi Muhammad, apa gak hebat kita nih? Karena Rasulullah itu umatnya ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang diberikan rahmat oleh Allah. Banyak rahmatnya, salah satunya ibadah yang sesaat akan diberikan pahala yang berlimpah. Satu ibadah dibalas dengan 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Contohnya sholat. Sholat itu kan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum 5 waktu berapa waktu? Berapa? 50 waktu.
Coba Bapak Ibu bayangin kalau sholat 50 waktu, apa sempat Ibu punya anak? Coba deh. Bayangin, coba bayangin. Oh, kalau sholat 50 waktu sempat gak kita punya anak? Lo waktu itu cuma 24 jam, sholatnya 50. Tapi Allah kasih dispensasi menjadi 5 waktu, nilainya tetap 50 waktu. Karena satu sholat bernilai 10 kali sholat. 5 sholat 50 kali sholat. Enak gak jadi umat Nabi Muhammad? Datangnya belakangan, masuk surganya nanti duluan. Amin. Yang masuk, yang kagak mau belakangan tar. Nih, makanya kita jaga nih keumatan kita kepada Rasul, kita cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ada lagi nikmat yang kecil yang disebut adnan ni'am. Apa nikmat yang kecil itu? Banyak. Salah satunya yang paling tinggi dari nikmat-nikmat yang kecil itu adalah nikmat sehat. Itu nikmat sehat luar biasa. Arfa'un ni'am, setinggi-tingginya nikmat dari nikmat yang kecil adalah nikmat sehat. Pilih mana? Sehat gak punya duit, sakit banyak duit. Bingung lagi ibu dah. Sehat banyak duit itu siapa juga mau itu. Tapi kan orang suka bilang begini, biarin dah gak punya duit asal badan sehat. Karena kalau udah sehat badan kita, makan selera, tidur nyenyak, berangkat kerja semangat, betul gak? Buat apa kita punya rumah gedong, istri masih muda, cakep, anak pinter-pinter, cakep-cakep, mobil berderet, duit banyak, tapi stroke. Mau begitu mau? Orang stroke ya gak bisa jangan ngapain, duduk di kursi roda, tangan kaku, kaki kaku, gileran ya gitu. Ngomong kagak tegas, ngomong sama istrinya, mama nih. Kata istrinya, apa kau mau mati? Mau mati? Oh mau mandi? Orang kagak jelas. Kata istrinya, badan saya udah gerah banget itu bang, udah kita mandi sama-sama dah. Bini cuma pakai kekemben anduk doang, didorong tuh kursi roda ke kamar mandi. Nyampe di kamar mandi, anduknya nyangkut di gagang pintu, kan jatuh tuh anduk ya. Laki yang seneng cuma bisa ngomong begini, mana mau begitu mau. Dah begini sehat udah, makan enak, ya bu ya, tidur nyenyak, ya kan, ngaji enak, berangkat kerja semangat, waduh enak, nikmat sehat. Makanya kita syukuri nikmat Allah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Banyak sekali. Salah satunya adalah inna a'tainaka fasholli li rabbika. Maka sholat itu salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah. Murah. Karena ibadah yang paling murah dari sekian banyak ibadah adalah ibadah sholat. Puasa mahal nggak? Murah emang kalau lagi puasa. Coba kalau buka puasa, ya Allah. Begitu buka puasa di atas meja apa aja terkumpul. Bakmi, bakwan, bakpao, bakso, bakyak, apa aja ada. Betul nggak bu? Makanya biaya belanja di luar bulan Ramadan, nama bulan Ramadan ketika bulan Ramadan, benar? Walaupun makan cuma 2 kali, sahur buka itu juga sunnah. Tapi jujur tanya ibu-ibu coba, biaya belanja lebih besar bulan Ramadan ketimbang di luar bulan Ramadan. Apalagi sekarang nih menjelang bulan Ramadan, apa-apa ada naik. Betul. Beras naik, bawang naik, cabai, minyak, susu yang mana? Itu naik semua. Haji mahal. Ternyata ibadah yang paling murah modalnya adalah sholat. Makanya kalau orang kagak sholat kebangetan banget, dia nggak bisa membayar nikmat Allah. Kalau tadi itu fasholli li rabbika wanhar, maka sholat karena Tuhanmu dan mau berkorban waktu. Syukuri nikmat Allah. Nah yang ketiga, yang terakhir,
Saya jadi kelebihan di 15 menit ini ya. Wa husni ibadati, bagus di dalam melakukan ibadah. Tadi yang saya singgung, ibadah itu yang dilihat bagusnya. Maka supaya bagus ibadah kita ini perlu harus kita tahu. Yang pertama ada iman kita kuatkan. Karena iman tanpa amal gak ada gunanya, amal tanpa iman pun gak ada gunanya. La imana bila amalin, wala amala bila imanin, kata ulama. Gak ada gunanya iman tanpa amal, gak ada gunanya amal tanpa iman. Karena ini terkait antara iman dengan amal. Tuh iman kita kuatin lagi. Apalagi mau puasa nih kan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Iman kita kuatin. Yang kedua apalagi ilmu. Ilmu harus kita tambah lagi, tambah lagi. Karena nggak ada batasan seseorang itu menuntut ilmu sampai kapan, nggak ada batasannya. Hadisnya kita udah sering dengar tuh, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari TPA sampai TPU. Itu terjemahan saya, padahal sama juga, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai yang lahat, sampai TPA sampai TPU. Walaupun sudah tua, tetap ngaji. Makanya kita bersyukur punya guru-guru yang istiqomah nih, yang ngajarin kita. Kalau saya sih kurang istiqomah, saya mah kadang-kadang aja datang kemari. Yang istiqomah tuh yang ngajarin, ya Allah udah tua diajarin, kan semakin tua susah ngajarin, betul nggak? Kita ngajarin nenek-nenek nyai-nyai udah tua, ya Allah susah. Kita ngajarin ihdinas siratal mustaqim. Dia bilang ihdinas siratal mustaqim. Sirotol nyai, sirotol. Ya, sirotol roh dulu, baru tok sirotol. Ya aku juga bisa. Ihdinas sirotol. Ya setolol lagi. Makanya ngaji itu gak berhenti. Sampai kapan? Sampai mati baru berhenti. Tuh harus dengan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu gak diamalin sia-sia juga. Tapi amal tanpa ilmu pun sia-sia. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal tanpa ada landasan ilmu, maka ibadah dan amal itu ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Apalagi kita masuk besok ini, insyaallah ketemu lagi bulan Ramadan. Amin. Ini ibadah yang luar biasa. Jadi puasa itu merupakan ibadah yang luar biasa. Makanya harus kita kuatkan lagi iman. Kedua apalagi? Istighfar. Banyakin istighfar. Ustaz, saya kemarin bulan Rajab udah baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya tapi kan dosa udah datang lagi. Karena orang itu bikin dosa, kita ini bikin dosa gampang. Makanya Nasi Daria nyanyiin tuh, begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertobat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang guna. Jadi kita banyak istighfar kepada Allah menjelang bulan Ramadan. Karena dosa gampang banget bikin. Bukan hanya di kantor bikin dosa, bukan hanya di pasar, bukan hanya di jalan. Di majelis taklim kadang-kadang kita bikin dosa. Dibuka kotak, kan kadang-kadang kasih kue tuh ya, bu masih ada nggak kuenya bu? Saya dibuka kotak, dilihat ada lemper, udah 3 caplok loh, dikomentarin ya kok lemper. Teman-temannya ya Allah, ini lemper kecil amat ya, udah kecil lembek lagi tuh. Kata temannya, ini berasnya beras raskin. Enggak, ini yang masak kagak bisa. Tuh, banyak banget komentar kita kalau 3 caplok doang kue, bener nggak? Ini kita bikin dosa, gampang duduk di depan rumah bikin dosa. Ada orang lewat lurus banget, dikomentarin dalam hatinya, orang bininya kali dikasih makan kali itu.
Liwat orang gemuk, salah lagi. Dan orang sehari makan berapa piring ya? Itu dosa lagi. Kita bikin dosa itu lebih mudah ketimbang melakukan kebaikan. Makanya istighfar jangan berhenti. Ya jangan berhenti. Meskipun Rejab kemarin udah kita baca tuh Rabbil firli warhamni, Rasulullah aja dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi marratan. Sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya aku ini dalam sehari beristighfar dan bertobat kepada Allah itu tidak kurang dari 100 kali. Nabi yang diampunilah Allahumma taqaddama min zambi, yang udah kagak punya dosa tapi masih istighfar. Apalagi saya, apalagi kita yang dosa kita ini banyak, makanya istighfar terus. Karena ibadah puasa, ibadah suci, berada di bulan suci, memenuhi perintah yang maha suci, maka pantas juga kita mensucikan diri kita dari dosa. Ini ibadah puasa. Karena Ramadan itu kan disebut oleh Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, pasti mereka akan minta seluruh bulan dalam 1 tahun Ramadan semua. Kenapa? Karena keberkahan banyak. Pahala yang sunnah disamakan dengan yang wajib dilipat gandakan, rezeki bertambah, dosa terhapus, surga terbuka, neraka tertutup. Betul nggak? Maka saking berkahnya bulan Ramadan, biji salak yang keras masuk Ramadan jadi empuk. Coba deh, biji salak kan keras loh, masuk Ramadan jadi empuk. Ini bukan biji salak yang asli kita rebus. Apa maknanya? Ada nilai filosofinya. Biji salak yang keras masuk Ramadan jadi empuk, itu artinya apa? Yang kemarin malas baca Quran masuk Ramadan jadi rajin baca Quran. Yang kemarin malas jamaah ke musola jadi rajin ke musola. Begitu maknanya, ada kebaikan yang lebih daripada bulan-bulan yang lain. Ini berkahnya bulan Ramadan, Masya Allah. Makanya orang yang beriman itu begitu 3 hari lagi puasa senang, alhamdulillah 3 hari lagi puasa. Tahun kemarin saya minta kepada Allah supaya ketemu Ramadan, insya Allah sebentar lagi masuk Ramadan, amin. Itu orang yang beriman tuh, bahkan dia sudah mencium harum-harum Ramadan. Orang suka ngomong gini, ya Allah Ramadan kayak itu kayak puasa ini ya, gitu nggak? Kenapa? Karena dia udah mencium harumnya Ramadan. Beda sama orang fasik, sama orang munafik, nggak mencium-cium harumnya Ramadan. Mana tuh orangnya? Tuh yang seminggu puasa, 2 minggu puasa, yang kakinya kelihatan di warteg tuh. Ada nggak? Ada nggak? Nah, dia tuh nggak mencium-cium harumnya Ramadan. So, makanya kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kan di belakang ada temanya, kegembiraan masuk bulan Ramadan. Jadi banyaklah hal-hal yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Ada lagi ibadah yang nggak bisa kita temukan di luar bulan Ramadan. Apa tuh? Tarawih. Emang ada tarawih di bulan Apit? Nggak ada, adanya di bulan Ramadan. Dan tarawih ini tetap 30 hari atau 29 hari. Jangan sampai puasanya 1 bulan, tarawihnya cuma seminggu. Ada yang begitu ada? Kalau awal-awal puasa, Masya Allah, musola kita yang kecil apa nyawa tenda, masjid penuh, ibu-ibu saking takut gak kedudukan tempat, kalau mau kena duluan di musola. Emang ada bapak naruh kain dulu di musola ada? Ini nih Ramadan jangan awalnya doang terawih, ya. Dan terawih ini jangan dilimut-limutin, ini masih ada nih orang suka ngelimutin terawih nih. 11 sama 20 berantem. 11 rakaat bidah neraka. Katanya 20, 11 rakaat bidah neraka, dan 11 20 rakaat bidah neraka. Kata tukang ojek, bagus kalau gak terawih. Lebih jam terawih kalau terawih dua-duanya, betul nggak? Padahal yang namanya terawih itu di dalam kitab Rahmatul Ummah yang kita baca tuh, di Madinah itu 36 rakaat, di Irak itu 46 rakaat. Bahkan di Hadramaut Yaman, kawan saya masih belajar di sana, terawihnya setiap malam Ramadan 100 rakaat.
Makanya musola Nurul Ummah dari 20 rakaat mau ganti 100 silakan. Saya mau enggak. Kalau baru terawih 100 besok agak dinas. Dan jangan jadi rutin-rutin. Ada yang kata Ustaz, alhamdulillah saya puasa, cuma terawih saya 11, boleh enggak? Boleh. Enggak apa-apa, meskipun 11 rakaat. Ustaz, alhamdulillah saya puasa, cuma terawih saya 20, boleh enggak? Boleh. Enggak apa-apa, bagus. Ustaz, kalau saya puasa, cuma kerja saya di Tangerang, pulang nyampe rumah jam 10, saya capek, gak ada terawih. Boleh apa kagak? Boleh, yang wajib kan puasa. Terawih kan sunnah. Jadi jangan diikutin. Ada yang terakhir datang, Ustaz, kalau saya terawih, cuma kagak puasa. Udah, mati rumah. Terawih kagak puasa, kayak orang pakai baju, pakai jas, pakai dasi, tapi gak pakai celana. Jadi kita puasanya 30 hari atau 29 hari, terawihnya juga sama setiap malam Ramadan. Insya Allah. Nah, ini saja, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah dulu. Semoga Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat, lulus kita punya hajat dunia, hajat akhirat. Allah pelihara diri kita dari musibah, bala dan juga fitnah. Allah angkat penyakit-penyakit kita, baik zahir maupun batin. Kalau ada orang yang berniat jahat kepada kita atau berbuat jahat kepada kita, Allah akan sampaikan kejahatannya untuk kita, dan Allah jadikan kejahatannya menjadi nikmat buat kita semua, dan Allah matikan kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya dan kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan kekhilafan. Hadanallahu iyyakum ajmain wa wafaqanallahu wa iyyakum ila thoriqil qayyim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita berceramah Bapak Haji Ahmad Habib Rashid MC telah menyampaikannya. Maka untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup. Mohon maaf pada guru-guru yang mewakili untuk doa penutup pada kali ini, yaitu guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Raides Amin Zaini. Kepada beliau al-waqful makan falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, para ulama, para masyarakat sesepuh yang berbahagia, saya kira saya mewakili yang hadir tidak perlu panjang lebar, ceramahnya sudah cukup ya, lengkap dan padat. Kalau tak salah tadi ceramahnya cuma satu hadis dibahas, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ada 3 hal tadi supaya kita menjadi orang ahli zikir. Yang kedua, menjadi orang syakir, syukur. Ketiga, ibadah yang lain. Maka doa malam hari ini izinkan saya, ada Ustaz Nawir, Ustaz Satidi senior saya ini mewakili beliau. Mari kita berdoa bersama-sama. Yang pertama, baca Fatihah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh guru-guru kita, baik guru kita yang di Nurul Ummah atau dimanapun, para habaib, para ulama, para kiai yang berjuang dan Allah berikan keberkahannya, dipanjangkan umurnya, disehatkan segala kesehatannya, diurusan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita mohon kepada Allah, doa Fatihah. Mudah-mudahan Jama'ah Ummah seluruhnya tanpa kecuali, baik pembinanya, penasehatnya, Bapak RT-nya, RW-nya, pengurusnya, semuanya jamaahnya Allah berikan keberkahan, kesehatan, kekuatan, terutama dalam Ramadan, sehat walafiat, barokah, rezekinya banyak, ibadahnya optimal, sehingga husnul khatimah. Wa di dunia al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli. Nah, yang ketiga, Fatihah kepada Allah. Di barokah Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan kita yang adalah Ramadan yang betul-betul barokah, Ramadan yang penuh kebaikan, yang jadi kita orang-orang yang soleh, solehah, dan Allah berikan kekuatan di masa akan datang, termasuk Allah berikan kepada kita Ramadan, kita doa kepada Allah diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang memahami kepada rakyatnya, yang meningkatkan umat Islam bahwa selamat dunia akhirat. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahana ya Allah ya Rahman ya Fatah ya Dzal Jalali wal Ikram ya Dzal Ikram ya Qiyamatin. Allahumma shalli ala Hasan Syafirin amin ya Rabbana ya Allah ya Allah ya Rahman. Allahumma a'inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana ya Allah ya Rahman ya Fatah ya Alim abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal rizki wa abwabal afiyah wa basamal jannah. Allahumma ya Allah a'inna. Allahumma sallimna salimul muslimin fi jamil anha ya arhamar rahimin. Allahumma min jahdil bala wa darkis syaqa wa sulqata wa syamatil a'da. Allahumma inu qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa ilmin la yanfa padahal la istajabulah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Da'wahu fiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.